Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi, karena ini first time ya aku bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau misal aku agak belibet ya guys, I'm so sorry. Karena ya ini first time aku ngebikin video ya guys. Sorry banget kalau misal banyak banget kesalahan. Buat kalian yang belum pernah lihat aku, let me introduce myself. Nama aku Paula Angelin Stefani Mari. NIM aku 220141605169. Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang. Jadi, sebelum ke video intinya, ke pembahasan intinya buat kalian yang salvo kenapa sih jidat aku tuh ini apa aslinya gitu. Jadi aku bakal jelasin kalian secara singkatnya. Jadi hari ini untuk umat Katolik, khusus umat Katolik, kita itu merayakan perayaan Hari Raya Rabu Abu, di mana Hari Raya Rabu Abu ini sebagai peringatan awal masa puasa khusus untuk umat Katolik menjelang masa Paskah. Kalian pasti tahu Paskah ya. Paskah itu adalah salah satu hari raya untuk umat Katolik. Nah, jadi di Katolik juga ada puasanya, guys. Hari ini semua umat Katolik diwajibkan untuk berpuasa, yaitu 1 kali makan kenyang. Hanya untuk 1 kali saja. Lalu boleh makan lagi besok harinya. Gitu. Oke, kita ke pembahasan inti ya. Jadi di video ini itu aku bakal ngejelasin tentang 2 topik, yaitu yang pertama tentang bagaimana cara kita untuk bisa mencapai impian kita, cara kita untuk bisa mencapai semua tujuan kita, cita-cita kita, apa yang kita inginkan. Lalu poin kedua, aku akan membahas tentang masalah yang sering terjadi di negara tercinta ini, Indonesia ya. Jadi kita langsung aja untuk ke poin yang pertama, yaitu kan di zaman-zaman sekarang tuh kita pasti banyak banget ya nemuin anak-anak muda, kalangan muda seperti aku, kamu, kalian, kita semua, itu tuh banyak banget yang bunuh diri guys, banyak banget yang menyerah karena mereka tuh nggak tahu bagaimana sih caranya untuk mencapai semua yang mereka mau. Mereka tuh bingung, mereka tuh insecure, mereka tuh unsure sama diri mereka sendiri gitu loh. Kasian banget ya kalau kita lihat kasus-kasus seperti itu, padahal kalau kita mau memulai, aku percaya pasti kita bakal bisa guys gitu. Jadi aku bakal ngasih tips kalian buat kalian yang lagi bimbang bagaimana cara untuk semua tujuan-tujuan list-list hidup ini tercapai ya. Untuk pertama, kalian itu harus tahu apa yang kalian mau, apa yang kita mau. Jangan FOMO sama teman-teman kita, karena setiap orang akan memiliki goals sendiri-sendiri, beda. Nggak mungkin dong goals saya sama goals kamu sama, kan kita beda, kebutuhan kita beda, apa yang ingin kita capai juga beda gitu. Lalu kalau misal teman kita ke arah sini, ya sudah biarkan mereka ke arah sana. Kalau teman kita ke arah sini, ya sudah biarkan mereka ke arah sana. Kita bikin jalan untuk mencapai ketujuan kita sendiri. Jangan pernah FOMO sama teman-teman kita. Jangan pernah FOMO sama apapun itu. Gitu loh. Trending-trending TikTok, trend apalah inilah, itu jangan pernah ikut-ikutan. Kalau misal kita ingin mencapai hal yang ingin kita capai, ya itu tadi, jangan pernah FOMO. Karena kalau kita FOMO, kita bakal bingung karena kan nggak sesuai sama passion kita gitu loh kalau misal kita FOMO. Terus kalau misal kita bingung, ya kita bakalan stuck di titik yang sama sampai kapanpun itu. Lalu untuk yang kedua, kita tuh harus fokus saja sama hal-hal yang penting ya. Kalau ada hal-hal yang nggak penting yang menurut kalian kayaknya nggak dulu deh ini, jangan pernah dipikirin. Jangan pernah biarkan hal itu masuk ke kehidupan kalian, jangan pernah biarkan hal itu masuk ke otak kalian sehingga itu tuh bisa ganggu banget untuk semua yang ingin kalian capai gitu loh. Karena gini ya, ibaratnya tuh kalian tuh udah nyusun rapi nih, terus ada satu hal yang itu tuh aslinya nggak penting banget tapi kalian pikirin gitu loh, ini tuh bakal
gitu. Semua rencana-rencana kalian tuh bakal semburat semuanya guys, bakal kececeran semuanya gitu loh. Kita tuh harus fokus ke hal yang menjadi tujuan kita gitu. Lalu untuk poin yang ketiga, jangan pernah takut salah guys. Kalian tuh melakukan setiap proses untuk di awal itu nggak ada yang namanya cepet, maksudnya nggak ada yang namanya perfect, sempurna, mulus, semuanya berjalan dengan baik, itu enggak. Pasti bakal ada gerunjalan-gerunjalan yang ya itu memang bumbunya gitu loh. Kalau nggak ada itu ya nggak akan bisa. Namanya juga hidup ya kan, namanya juga proses ya kan, step by stepnya itu pasti bakal berasa berat banget. Dan kalian jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal gitu. Kalau misal kalian salah, kalau misal oh ternyata kok ini salah ya, ya udah nggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan. Berarti hal yang salah, oh berarti aku jangan kesini lagi, aku jangan kayak gini lagi, aku jangan ngelakuin ini lagi, aku jangan ambil langkah ini lagi. Kan itu bisa kita jadikan untuk pelajaran kita ke step berikutnya gitu loh. Lalu kalian don't be afraid to make a move gitu guys. You have to move. I know you can. You can do it. I know. Just make a move. Oke. Okay? Lalu untuk poin yang terakhir yang bisa aku kasih ke kalian itu, ini tuh yang paling penting banget ya guys menurut aku. Kalian tuh harus konsisten sama pilihan kalian. Kalian harus konsisten sama setiap step yang sudah kalian mulai. Jangan pernah udah di tengah jalan nih, aduh kok ternyata gini ya, kalian akhirnya mundur lagi, kalian akhirnya rubah semua lagi, kalian gagalin semua yang udah kalian lakukan hingga di tengah jalan ini tadi. Itu tuh sayang banget gitu loh guys. Semua usaha, semua energi, effort kalian buang sia-sia hanya karena kalian ya itu tadi, kalian gak konsisten gitu. Terus jangan pernah lupa untuk berdoa. It's really important guys. Itu tuh bener-bener penting banget guys. Karena jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam setiap proses kamu. Bawa Tuhan ke setiap proses kamu. Walaupun itu menyenangkan, proses kamu itu pahit, Tuhan tuh pasti bakal bantu. Tuhan tuh gak akan tinggal diam ngelihat umatnya, ngelihat anak-anaknya berproses gitu loh, bertumbuh gitu. Tuhan tuh pasti bakal campur tangan, Tuhan pasti bakal berkati, Tuhan pasti bakal beri mujizat, Tuhan pasti beri jalan yang terbaik buat kamu tuh sampai ke ketujuan kamu di akhir nanti gitu. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap proses kamu gitu. Minta tolong Tuhan, karena kalau kita minta tolong manusia, toh belum tentu bisa membantu gitu loh. Lalu siapa lagi kalau bukan manusia? Kalau bukan Tuhan, nggak ada kan? Kalian mengandalkan diri kalian sendiri, kalian sudah merasa hebat? No, gitu. Nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal bisa jadi apa-apa kalau nggak ada campur tangan Tuhan gitu. Jadi intinya tuh ya, di pembahasan pertama, kalian jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah menyerah. Kalian lakukan aja yang menurut kalian bener, jangan pernah ikutan temen, ikutan arus, inilah itulah yang hal-hal yang gak penting, buang semua. Yang bisa ganggu pikiran kalian, buang semua jauh-jauh. Just do it. I know you can, so you have to move, right? Kalian harus percaya diri, konsisten, jangan lupakan Tuhan dalam setiap proses kalian. Gitu. Itu aja sih tips-tips yang bisa aku kasih ke kalian. Setelah ini kita bakal lanjut ke pembahasan berikutnya ya guys. Tapi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe loh ya. Dan don't forget to share ke teman-temanan kalian, ke siapapun, pacar, HTS, semuanya. Jangan lupa untuk di-share video aku. Itu tuh sama aja kalian mendukung setiap proses aku guys. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kedua ya guys. Sorry banget ya kalau suara aku nggak bagus karena emang lagi pilek, lagi batuk juga ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya kan Indonesia tuh punya banyak banget masalah ya. Kita ambil salah satunya yang sering terjadi, sering kita amati,
yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan di negara kita yang tercinta ini. Karena apa? Banyak sekali syarat dan ketentuan yang seharusnya itu tidak perlu, tapi dijadikan sebagai prioritas untuk bekerja gitu. Seperti apa syaratnya? Yaitu kita dibatasi usia, harus diutamakan pengalaman gitu. Ya sorry aja, kita kenal orang dalam gitu. Tidak semua masyarakat Indonesia ini punya koneksi orang dalam. Itu hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat aja gitu. Lalu bagaimana teman-teman orang-orang yang nggak ada koneksi orang dalam? Mereka harus ngoyo, mereka harus suap gitu. Lah kan kita mau mencari penghasilan, kenapa kita malah nyogok gitu loh. Lalu untuk pengalaman, itu tuh menjadi hal yang sangat amat sulit gitu. Menjadi penyebab utama masyarakat ini itu tidak mendapatkan penghasilan sendiri. Masyarakat Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan semua yang ada di Indonesia ini itu ingin menciptakan negara Indonesia yang lebih maju lagi. Tapi kurang disadari kalau syarat ketentuan yang tidak diperlukan ini itu dijadikan prioritas gitu. Pengalaman, kalau kita bicara tentang pengalaman, kita kilas balik ke bangku pendidikan. Sekolah SD kita 6 tahun kita habiskan di bangku SD. Lalu kita lanjut ke SMP, 3 tahun sudah 9 tahun kita habiskan di bangku pendidikan. Ditambah lagi dengan SMA, sudah 12 tahun kita habiskan hanya untuk pendidikan. Belum lagi kita teman-teman yang lanjut ke bangku perkuliahan selama 4 tahun. Sudah 16 tahun kita habiskan hanya untuk pendidikan. Yang dimana dengan pendidikan ini, kita berharap kita menjadi orang yang sukses di suatu saat gitu. Kita mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kita yang kita pelajari selama di bangku perkuliahan, bangku pendidikan gitu. Sedangkan di Indonesia ini diutamakan pengalaman. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan pengalaman sedangkan 16 tahun kita habiskan hanya untuk pendidikan? Gitu. Akhirnya banyak sekali teman-teman orang-orang yang mereka itu sarjana guys, tapi mereka menjadi supir Grab, Gojek. Karena apa? Ya karena mereka terpaksa gitu. Padahal itu kan tidak sesuai dengan passion mereka ya kan. Tapi gimana? Kalau tidak seperti itu, mereka tidak mendapatkan uang, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu. Anak istri mau dikasih makan apa kalau mereka tidak bekerja? Walaupun mereka sarjana, kalau mereka tidak ada pengalaman, nggak akan bisa bekerja di pekerjaan yang mereka inginkan. Gitu. Kan kasihan ya orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya ke tingkat yang tinggi. Uang biaya yang sudah dihabiskan selama mereka selama mereka di bangku pendidikan ini itu sia-sia guys. Karena syarat ketentuan pekerjaan di Indonesia ini diutamakan pengalaman. Sedangkan kita habiskan 16 tahun ini itu hanya di bangku pendidikan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan pengalaman? Gitu. Lalu untuk usia, kalau menurut saya usia selagi dia belum tua bangka banget ya guys, nggak apa-apa. Toh dia kuat kok, dia bisa kok bekerja, dia tidak mengeluh, tidak menye-menye gitu. Kalau batasan usia 25 tahun itu terus yang 26 ke atas apakah terbilang sudah sangat amat tua? Terbilang sudah tidak berdaya? Kan tidak. Dibatasi usia 30 tahun. Lalu untuk 31 tahun ke atas apakah sudah terbilang sangat tidak berdaya? Kan tidak gitu loh. Usia bukan menjadi satu halangan untuk orang mendapatkan pekerjaan di negara ini gitu.
selagi dia mampu bekerja, selagi dia mau bertanggung jawab dengan perannya, selagi dia konsisten, ya it's okay, everything's gonna be okay, gitu. Lalu untuk orang dalam, itu tuh nggak fair sama sekali guys kalau kata aku. Iya, kita punya banyak relasi, bagus banget malah. Kita mendapatkan banyak informasi, cuman ya itu tadi disalahgunakan untuk mencari pekerjaan. Ya mereka yang punya channel orang dalam, ya it's okay aja. Mereka happy aja bisa bekerja. Lah orang-orang yang lain yang gak punya channel orang dalam gimana nasibnya? Kan gak fair gitu loh. Sedangkan di luar negeri sana, mereka tidak mempermasalahkan pengalaman, mereka tidak mempermasalahkan jenjang pendidikan, mereka tidak mempermasalahkan umur. Kamu mau lulusan SD bisa, SMP, SMA bisa, semuanya selagi kamu bisa bekerja gitu. Nah, dengan ada hal-hal yang seperti ini, itu tuh tanpa kita sadari itu tuh membuat pola pikir dan sumber daya masyarakat di Indonesia ini tuh berubah. Seperti apa contohnya? Contohnya, banyak banget teman-teman saya yang bilang seperti ini. Karena mereka, karena mereka mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, mereka tuh jadi berpikiran kayak, alah, walaupun aku nggak kuliah, walaupun aku nggak kuliah juga aku bisa kok kerja. Kuliah nggak menjamin pekerjaan yang enak gitu. Itu tuh sudah merubah, itu tuh termasuk sumber daya yang bisa terbilang agak rendah ya, karena jadi menomorduakan pendidikan gitu. Karena ya itu tadi, pendidikan yang tinggi akhirnya tidak bermanfaat di masa yang akan mendatang. Ilmu yang sudah kita pelajari di bangku pendidikan ini tadi tidak terimplikasikan di masa yang akan datang. Di dunia pekerjaan itu tidak terimplikasikan sama sekali. Nah, itu tuh yang membuat masyarakat di Indonesia mindsetnya berubah tentang pendidikan. Mereka menomorduakan pendidikan gitu. Sedangkan bayangin saja kalau misal satu Indonesia mempunyai pola pikir yang seperti itu, lalu bagaimana? Itu bagaimana cara kita mewujudkan Indonesia yang lebih maju gitu loh. Sedangkan masyarakatnya sudah berpikiran gak usah kuliah pun gak menjamin kok. Lah, padahal untuk mencapai ke Indonesia yang lebih maju, kita butuh otak-otak yang terus bermain. Jadi, kalau misal semua masyarakat Indonesia ini menomorduakan pendidikan dan mengutamakan pengalaman, ya jangan salahkan kalau Indonesia akan stuck di titik yang sama gitu. Jadi kalau misal memang di negara ini membutuhkan sangat amat banyak tenaga pekerja, ya jangan mengutamakan pengalaman, jangan membatasi hal itu dengan usia, jangan curang mendapatkan pekerjaan dengan channel orang dalam. It's not fair, itu nggak adil buat kita yang memang berusaha sendiri tanpa bantuan siapapun gitu. Kalau memang butuh sosok pekerja, ajari hingga dia benar-benar bisa gitu. Pekerjaan yang sesuai dengan passion kita aja kita masih butuh belajar, apalagi yang tidak sesuai dengan passion kita harus belajar dari nol dong gitu. Sedangkan kalau kita nomor-satukan pengalaman untuk pekerjaan, that's good, tapi ya itu tadi, tidak semua orang memiliki pengalaman yang banyak karena waktunya dihabiskan di bangku pendidikan. Kan kasihan orang-orang yang sudah sekolah tinggi, mereka tidak bisa mengimplementasikan ilmu mereka di dunia pekerjaan.
yang seperti mereka inginkan, yang seperti mereka impi-impikan gitu. Mereka membawa banyak mimpi dari keluarga mereka untuk diwujudkan di suatu saat nanti. Dan ketika hal itu tidak terwujudkan, bagaimana rasa kecewa yang akan mereka tanggung gitu. Jadi intinya guys, kita tuh cuma bisa berharap dan berdoa semoga ketentuan-ketentuan seperti itu tuh bisa digantikan dengan ketentuan yang lebih penting lagi gitu, lebih fair lagi gitu, lebih diperhatikan lagi untuk hal-hal yang menurut orang-orang mungkin itu bukan menjadi hal yang besar ya, karena mereka tidak mengalami hal itu gitu. Jadi cukup sekian dulu ya video dari aku, sharing-sharing tadi di video pertama, sama di video kedua ini pembahasan tentang ini. Aku rasa cukup di sini dulu ya teman-teman kalian. Maaf banget kalau misal dari tadi aku ngomong banyak banget kesalahan, banyak banget kekurangan dari apa yang aku omongin tadi. I'm so sorry. Karena ini first time ya aku bikin kayak gini. Sebenarnya aku tuh I'm so nervous, bukan sedikit nervous, tapi banget nervousnya ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan karena ini tuh cuacanya lagi nggak baik banget, hujannya lagi nggak menentu banget. Terus jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian drop, tetap jaga kesehatan. Dan makasih banget udah mau nonton video aku dari awal hingga akhir guys. Thank you for watching and bye bye. God bless you all. I love you.